Sama. Ya, jadi sebenarnya yang akan kita bicarakan bersama ini, coba kita lihat di PowerPoint saya ini. Coba tolong Pak Ardi dipindahkan yang ke kurva. Terus. Nah, ya ke kurva. Nah, ini walaupun penutup, saya kira baiknya saya mulai dari ini. Bahwa kita lihat ini ada 3 kurva ini, ya. Sebenarnya kita masing-masing punya kurva sendiri-sendiri, ya. Nah, tiap individu itu punya kurva yang sumbu X-nya itu adalah waktu, sumbu yang ke atas itu sebenarnya adalah aktivitas. Saya belum sempat tulis, tapi di PowerPoint yang revisi sudah saya kirim, ada itu aktivitas, ya. Nah, maksudnya adalah bahwa berdasarkan pengalaman kami bertiga, bahwa setelah kita bertiga duduk merenung gitu, bahwa dengan perjalanan waktu itu kita itu ada mengikuti suatu kurva dari segi aktivitas dan menurut waktu, gitu, ya. Nah, kita lihat bahwa ada yang kurva aktivitasnya yang paling kiri itu, ya, pendek itu, ya, tapi mencapai titik puncak, lalu terus turun jauh ke kanan, ya. Ada juga yang kurva yang ketiga yang paling ujung, itu pendakiannya lama, begitu, ya, tapi mencapai puncak juga, lalu akhirnya turun dengan cepat. Nah, tentunya 270 juta penduduk itu masing-masing punya kurvanya sendiri-sendiri. Tapi kalau berdasarkan law of large numbers, ya, mungkin akhirnya akan rata-rata menjadi kurva normal, gitu, yaitu yang di tengah, gitu, ya. Jadi yang di tengah itu secara umumnya, secara rata-rata kurvanya seperti itu. Dan setiap orang akan mempunyai kurvanya sendiri-sendiri. Tapi gambaran umumnya adalah pada suatu titik kita itu aktivitasnya akan mencapai suatu puncak, lalu kemudian menurun, ya. Dan alhamdulillah kita pada waktu malam ini bisa bicara-bicara. Kami ini bertiga sudah pada yang sebelah kanan itu, ya, pada kurva yang menurun dan udah di bagian bawah, gitu, bagian bawah dari kurva itu, ya. Sedangkan beberapa teman-teman mungkin masih di sebelah kiri kurva, ya, pada titik yang menaik, gitu, titik yang menaik, ya. Tapi alhamdulillah kita semuanya masih berada di alam nyata, di dunia ini, sehingga kita masih bisa komunikasi. Kalau sebagian sudah melewati alam nyata ini ke alam gaib, nggak bisa komunikasi lagi, begitu, ya. Jadi alhamdulillah kita walaupun berada pada titik kurva yang berbeda, kita masih bisa berkomunikasi. Dan dalam buku ini sebenarnya kita hanya ingin berbagi pengalaman, begitu, ya. Nah, kita lihat kembali kepada awal dari PowerPoint. Coba tolong Pak Ardi dibalikkan kembali. Ya, jadi judulnya adalah buku ini menggapai kebahagiaan setelah pensiun, ya. Dan saya sudah berbagi dengan Pak Rahman, dengan Pak Emil, itu masing-masing 5 menit. Ya, saya ini mungkin sudah lebih dari 5 menit ini, mudah-mudahan belum, ya. Di atas saya 5 menit. Nah, saya bagian pengantar. Ya, buku ini dibagi 3, yaitu ada pengantar, lalu ada bagian keduanya nanti Pak Rahman, yaitu apa yang terjadi setelah pensiun, setelah mencapai titik puncak dari aktivitas. Lalu bagian ketiga nanti Pak Emil bicara apa yang bisa kita lakukan sehingga kita masih bisa berbahagia setelah pensiun. Ya. Nah, coba kita maju ke, nah, buku ini judulnya adalah Menggapai Kebahagiaan Setelah Pensiun. Ya. Jadi karena kita orang statistik, maka kita mulai pendekatan statistik sebenarnya. Ya. Jadi 3 bab pertama dari buku ini mencoba membahas apa itu menggapai, lalu selanjutnya di slide yang kedua, lalu makna dari kebahagiaan, lalu yang berikutnya adalah pensiun. Jadi bagian pertama dari buku yang kita tulis ini, bagian pertama itu membahas menggapai, membahas kebahagiaan dan membahas pensiun. Ya.
Jadi pada bagian pertama itu bahwa kebahagiaan itu harus diraih. Jadi harus digapai, ya. Digapai dengan sungguh-sungguh. Ya, tentunya tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Kebahagiaan itu perlu kita usahakan. Ada satu pepatah Arab ini, manjadda wajadda. Jadi maksudnya siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapat. Nah, dalam proses menggapai tersebut adalah kita perlu nikmati proses menggapai, lalu kemudian kita berserah dirilah. Jadi ada 2 butir atau 2 poin yang dibahas di situ utamanya. Kemudian yang berikutnya adalah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu macam-macam maknanya, ya. Jadi kita bahas bahwa kebahagiaan itu sangat mohon maaf kalau lebih dari 10 menit saya dipotong aja Pak Ardi. Nanti teman-teman yang lain nggak kebagian waktunya, gitu ya. Ya Pak. Sudah berapa menit Pak Ardi? Baru 2 menit Pak. 2 menit, alhamdulillah, alhamdulillah. Tolong diberitahu kalau saya bicara terlampau cepat ya. Tolong diberitahu ya. Kadang-kadang saya ngomong terlampau cepat atau terlampau lambat. Ini moderator tugasnya mengingatkan saya. Siap. Ya. Jadi kebahagiaan itu di bagian awal ya, itu sangat bersifat individual dan relatif. Ya. Bahagia itu sangat individual sifatnya dan relatif. Saya ambil contoh yang sederhana. Kalau ada yang pernah ke Lampung ya, di Lampung, di kota Bandar Lampung, itu ada namanya bakso Sony. Ada yang pernah ke Lampung? Ada Pak, saya Pak. Siap. Pernah Pak. Siap. Nah, di Lampung itu ada namanya bakso Sony. Nah, bakso Sony itu terkenal itu di kota Bandar Lampung. Kalau belum nyoba, mungkin ya perlu dicobalah kalau ke Bandar Lampung. Sampai Jakarta juga Pak Bu. Oh, Jakarta juga ada bakso Sony. Sampai Jakarta, ya. Sampai Jakarta, ya. Nah, saya bilang relatif karena ambil contoh bahwa bagi seseorang yang sudah biasa makan bakso Sony itu udah nggak nikmat lagi. Tapi bagi seseorang yang baru mencoba, ya, apalagi orang yang maaf ngomong lama dia nabung untuk bisa beli bakso Sony itu, karena relatif mahal itu, ya. Maka bakso Sony itu terasa nikmat sekali. Jadi semangkok bakso yang sama dinikmati oleh orang yang berbeda, itu kebahagiaan, kesenangan yang diperoleh itu berbeda, ya. Jadi relatif sekali. Dan kebahagiaan itu mungkin berhubungan dengan penghasilan, tapi tidak selalu harus, ya, bahwa yang berpenghasilan tinggi akan lebih bahagia. Secara umum mungkin, ya, tapi kalau kita lihat kebahagiaan itu ada kebahagiaan lahiriah dan batiniah. Nah, lihat klasifikasi kebahagiaan itu ada lahiriah dan batiniah. Ada dunia, duniawi, dan ukhrawi. Nah, salah satu hal yang kita sebutkan juga bahwa kebahagiaan itu adalah fungsi harapan dan kenyataan. Kadang-kadang sebenarnya kita tidak bahagia itu karena harapan terlalu tinggi. Dan beda jauh dengan kenyataan. Ya. Jadi perbedaan antara harapan dan kenyataan, ya. Bisa mundur sedikit. Silakan Pak Ardi. Bisa mundur sedikit, muka Prof Abu nggak kelihatan. Oh ya, ya udah. Oke. Ya. Terlihat. Oke. Alhamdulillah. Ya, karena di sini saya nggak lihat, saya hanya lihat PowerPoint. Ya. Kami kelihatan. Jadi kelihatan, alhamdulillah. Ya. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya kalau orang statistik kan suka fungsi. Jadi saya tulis sedikit bahwa kebahagiaan itu juga fungsi dari harapan dan kenyataan. Kalau harapan dan kenyataannya dekat, maka dia mungkin bahagia. Tapi kalau harapan dan kenyataannya beda, maka dia mungkin tidak jadi bahagia. Jadi bagaimana memperoleh kebahagiaan? Ya salah satunya mungkin mempertinggi kenyataan sehingga dekat harapan, atau mengurangi harapan sehingga dekat dengan kenyataan. Nah, itu makna kebahagiaan. Lalu yang terakhir adalah di PowerPoint berikutnya. Silakan Pak Ardi. Nah, apa itu pensiun? Ya. Nah, pensiun ini tentunya bisa kita bicarakan nanti dalam diskusi, ya, apa maknanya. Tapi kalau saya gambarkan dengan kurva yang tadi, pensiun yang kita maksudkan itu adalah
secara formal kita berhenti melakukan suatu kegiatan yang rutin kita lakukan. Dan pada suatu saat itu tidak bisa dihindari bahwa itu akan terjadi sesuai dengan perjalanan waktu dan usia. Lalu ini kisah hari pertama itu, ini saya ambil ada cerita dari seorang pensiunan eselon 2 di suatu kementerian, bahwa apa yang terjadi setelah pensiun, diceritakan bahwa hari pertama dia pensiun itu, dia duduk pagi-pagi di rumah, minum kopi sama kue, lalu oleh istrinya disuruh bergeser ke depan, karena harus tempatnya itu akan akan dibersihkan oleh pembantunya. Setelah dia pindah ke depan, maka tidak lama kemudian dia disuruh pindah lagi ke tempat yang lain. Karena tempat itu juga akan dibersihkan. Lalu dia pindah lagi ke tempat yang lain juga, karena akan dibersihkan lagi oleh pembantunya. Demikianlah hari pertama terjadi setelah dia pensiun, bagaimana dia di rumah terpaksa menuruti perintah bahwa yang di rumah itu yang berkuasa adalah istrinya, sehingga dia harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh istrinya. Nah, sebagai penutup dari apa itu pensiun, bahwa terjadi hijrah. Hijrah dari segi fisik, yang tadinya biasa aktivitas di luar, lalu sekarang banyak di rumah, lalu bisa juga hijrah secara kejiwaan. Ya. Nah, ini nanti semua akan dibahas secara lebih detail oleh Pak Rahman dan Pak Emil. Saya kira itu Pak Ardi, ya, bagian dari saya tentang pengantar untuk menggapai kebahagiaan setelah pensiun. Terima kasih Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas, padat, dan jelas ya. Dan ada indikator kebahagiaan itu. Ternyata bagaimana ekspektasi itu sesuai dengan kenyataan. Itu kira-kira ide yang disampaikan dari Prof. Abu. Sekarang ini kita ingin melihat seperti apa sebenarnya pensiun itu ya. Bagaimana sebenarnya pensiun itu. Kita ingin lihat secara detail ya informasi mengenai ini dari Pak Abdul Rahman. Jadi Pak Abdul Rahman bisa sekalian memperkenalkan diri Pak, karena di sini agak tidak terlalu formal ya. Jadi di sini kesempatan kita untuk saling mengenal, saling menyapa lagi Bapak Ibu dari yang muda sampai yang paling senior. Silakan Pak Abdul Rahman. Saya akan siapkan PPT-nya Pak. Mute. Udah ada suaranya Pak. Pak Abdul Rahman silakan. Pak, suara Bapak tidak kedengaran Pak Abdul Rahman. Sekarang kedengaran nggak? Sekarang kedengaran. Sekarang kedengaran. Saya buka aja ininya, mungkin lebih jelas ya. Jadi mungkin beberapa teman di sini kenal ya, tapi mungkin yang apalagi Bu Umi, malam Bu Umi, itu saya ada suatu keadaan terpaksa sedang. Sekarang sudah mantan Pak. Jadi sebetulnya apa yang saya sampaikan ini tidak lain dan tidak bukan semuanya kalau sudah merasakan pensiun mesti sudah terasa ini. Ini tidak lain adalah rangkuman dari apa yang kami rasakan bertiga. Sebetulnya ini adalah curhat aja sebetulnya nih. Curhat apa yang dirasakan. Silakan. Nah ini apa yang terjadi setelah pensiun. Nah ini secara logis. Coba di halaman pertama slide-nya. Saya nggak berani lebih banyak dari 5 menit ini Pak Profesor mengwanti-wanti katanya tadi. Ini ada isu dan masalahnya itu. Yang paling pertama dan utama ini yang kita rasakan itu yang the top scorer itu drastically turun Pak. Kayak ini, kayak apa? Kayak roket turunnya. Jadi pendapatan turun, semua bicara. Nah istilahnya Pak Abu itu makan tabungan. Jadi mantap makan tabungan. Nanti saya jelaskan apa itu. Kemudian, halo. Jelas Pak, jelas Pak. Kemudian ini kalau terutama pejabat nih, eselon 1, eselon 2,
Eselon 3 mungkin juga kekuasaan yang seperti Pak Abu katakan tadi. Kalau kekuasaan tuh hilang rasanya juga apa tuh melongso juga kata orang Jawa, atau melongso juga. Karena dari orang yang peduli menjadi tidak peduli. Nanti saya ceritakan apa ceritanya ini. Kemudian, nah ini yang paling penting. Kegiatan-kegiatan di rumah, di kantor, di mana tuh sudah mulai menghilang. Makin sedikit dapat dan makin menghilang. Nah yang nomor ini fungsinya fungsi waktu, Pak. Kalau makin panjang pensiunnya itu, kondisi fisik kita otomatis lemah itu dan semakin ringkih, tergantung dari kondisi masing-masing. Ini yang saya lihat terakhir adalah kita harus mereposisi. Coba kita lihat berikutnya. Ini satu menit nih Pak. Nah ini saya catat, ini penghasilan ya. Ini angka sebenarnya nih saya perkirakan. Kelompok pertama itu sebelum dia pensiun itu pendapatan ini saya kampungkan di sini ada Kapolri, Wakil Panglima, CEO. Ini kalau grade yang di PNS itu adalah 17 tertinggi ya. Kalau mereka itu lebih tinggi sedikit, 18-19. Income mereka itu sekitar 60 sampai 100 juta Pak, sebulan. Itu yang resmi. Belum yang tidak resmi ya. Kemudian kelompok satu ini di mana saya berada, belum nomor 2. Kalau kelompok satu itu kepala BPS sekitar 50-60-an. Kemudian, nah ini waktu zaman saya dulu nih Pak, direktur diseminasi sekitar 30-40. Sekarang ini lumayan. Dan seterusnya. Yang paling kecil kelompok staf Bintara itu sekitar 45 juta. Ini adalah penghasilan sebelum pensiun. Coba kita lihat berikutnya lagi. Kalau setelah pensiun, ayo slide berikutnya Pak. Slide berikutnya. Nah ini yang terjadi. Setelah pensiun, yang kan grafiknya itu dari yang hijau tadi, ini yang setelah pensiun, ini sebelum pensiun rata-rata eselon 1 itu 50 juta. Tetapi setelah pensiun, semua ranking itu lebih kurang pendapatannya Pak. Jadi kalau kita bandingkan itu turun dari 50 juta menjadi sekitar 4,5 sampai 5 juta pendapatan setelah pensiun. Jadi berapa? 10 kali lipat ya. Jadi bayangkan bagaimana kita harus survive dengan angka sekitar 4-5 juta. Nah, herannya kita di Indonesia ini bentuk pendapatan dengan pensiun itu sangat jomplang. Tetapi stabil untuk orang yang pensiun. Kalau orang pensiun itu eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon terakhir pun bedanya tidak begitu jauh. Dari pendapatan sama. Ini yang terjadi. Selanjutnya. Lanjut Pak. Nah ini. Apa yang harus kita lakukan kalau tabungan menipis? Nah ini dia. Tapi ini bagus juga gambarnya masih gendut. Dan ini waktu dia masih belum pensiun nih Pak. Kalau udah pensiun tuh kayak saya lah. Agak kurus-kurusan seperti ini. Pertama itu pasti menyesuaikan gaya hidup. Kalau Pak Abu dulu biasanya setiap minggu dia makan sate sekali atau 2 kali dia. Pak Emil juga begitu, makan restoran Padang. Tapi sekarang untuk pergi ke restoran-restoran semacam itu dia harus berpikir ulang. Karena gajinya tidak mencukupi pendapatannya itu. Nah biasanya kalau tabungan kita masih banyak, bahayanya biasanya hari-hari pertama itu pola konsumsi kita kan biasanya tidak banyak berubah. Oleh karena itu, tabungannya itu kalau tidak hati-hati, tergerusnya itu sangat cepat. Kenapa? Karena pola konsumsi belum di-adjust, jadi tabungan tidak sadar tabungan kita sudah sangat menipis. Waktu dia menipis, mau tidak mau, segera dirubah pola pengeluarannya itu. Biasanya begitu yang terjadi. Kalaupun kita ingin menambah penghasilan, ini menurut hemat saya sudah pensiun kira-kira 6 tahun yang lalu. Yang paling bisa kita lakukan itu saya dapat ini ada prinsipnya, ada 4 prinsip yang saya pegang ini. Kalaupun kita ingin melakukan penambahan penghasilan. Pertama prinsip itu yang saya renungkan,
kita harus sadar betul kondisi fisik kita itu tidak prima lagi. Tidak bisa begadang lagi, tidak bisa kerja keras lagi, macam-macam seperti itu. Jadi sehingga carilah suatu kegiatan yang tidak begitu mengeluhkan fisik. Kemudian yang kedua, prinsipnya itu kalaupun ingin mencari tambahan, carilah tambahan yang dekat dengan pengalaman kita atau passionnya kita. Dulu waktu saya pensiun saya coba jadi konsultan semacam itu, jadi guru semacam itu, karena saya seperti itu. Jadi hal semacam itu kita tidak begitu merasa beban. Kerjanya pun tidak begitu berat. Nah, setelah itu nomor 3, prinsip yang ketiga harus kita lakukan itu orientasinya itu tidak lagi bisa untuk mencari income sebanyak-banyaknya. Tidak bisa seperti itu lagi. Jadi kita sebetulnya hanya memaintain income, tapi lebih banyak bagaimana kita bisa memuaskan passion kita, memuaskan bisa berbagi sama orang, itu mungkin lebih banyak ke situ. Jadi yang itu termasuk yang keempat, harus bermanfaat untuk orang banyak. Kalau dengan cara begini, saya pikir kita bisa memaintain, mendapat income tidak begitu besar, tapi kita happy. Ini prinsip itu. Ini bisa kita misalnya bisa mengajar, bisa buka warung, bisa kos-kosan, bisa tergantung passionnya kita masing-masing. Silakan. Ini udah berapa menit Pak Haji? Masih bisa sedikit lagi? Masih bisa Pak. Silakan Pak. Ya. Nah ini yang terakhir ini yang paling banyak terjadi, post power syndrome. Nah, gambaran post power syndrome itu kayak orang gambar di atas ini, Pak. Ya, dia menung itu tidak bisa dihindari. Biasanya orang punya power dicopot itu pasti ada perasaan kehilangan yang besar. Merasa dulu berkuasa, sekarang nggak bisa lagi. Merasa dulunya telunjuknya masih bisa membuat kesana kesini, tapi telunjuknya sudah bengkok seperti itu. Ini cukup berat bagi orang yang mempunyai jabatan itu. Kalau tidak betul-betul menyiapkan secara mental. Ini di sini ada lihat itu. Ternyata mereka itu kadang-kadang bisa lemah tubuhnya, capek, kurus dan sebagainya. Bisa terjadi seperti itu kalau post power syndrome. Tergantung sejauh mana mereka merasakan power itu penting bagi mereka. Kalau merasa biasanya orang-orang di bawah tidak ada post power syndrome karena mereka sama aja. Tapi orang-orang tingkat lebih tinggi biasanya merasakan ini. Kenapa ini terjadi? Biasanya kalau orang yang punya power itu biasanya banyak fasilitas. Dulu punya mobil, ada mobil untuk pejabatnya sendiri, ada mobil istrinya, ada supir sendiri, supir pribadi, ada sekretaris, ada rumah dinas, macam semuanya. At the same time, it is gone semuanya, hilang pada waktu yang sama. Itu yang berat. Kenapa terjadi berat? Karena dia hilang detik yang sama, semua begitu dia tekan kontrak pensiun, the whole facilities gone. Itu yang membuat dia itu sedih banget. Nah, di sini saya ingat ada kata bijak, power is always temporary. Nggak ingat itu, dia nggak akan bisa bertahan. Ini ada di bawah lagi ada suatu quote dari Abraham Lincoln. Kalau ingin menguji orang itu bagaimana karakternya, kasih dia kekuasaan. Biasanya di situ untuk karakternya dari dia memegang kekuasaan. Ini saya pikir benar dia. Kita lanjutkan lagi. Nah ini kegiatan di rumah menghilang. Nah ini sebetulnya yang paling penting di sini. Kalau bukan hanya kegiatan di rumah menghilang, tetapi saya senang yang satu ini Pak. Ini betul-betul yang penting ini. Kita hilang di luar rumah, tapi harus banyak di rumah. Nah ini sebetulnya yang paling berat bagi yang saya rasakan untuk orang pensiunan ya. Dia tidak biasa di luar rumah biasa, tapi tidak biasa di dalam rumah. Jadi adjustment untuk domestic activities itu sangat-sangat diperlukan. Dia tidak lagi bisa berkuasa karena di rumah itu yang berkuasa itu generalnya tidak lagi dia kan, generalnya itu ibu rumah tangga. Semua aturan main harus comply dengan apa yang diatur oleh ibu rumah tangga. Di sini biasanya perlu keseimbangan baru, bukan hanya new order untuk keseimbangan keluarga. Saya kira ini penting. Disinilah sebetulnya kalau bisa dilewati masa-masa ini, sebetulnya kebahagiaan itu akan bersemi kembali dia. Di sini sebetulnya kesempatan kita melakukan pembelajaran baru. Sebetulnya pasangan gue itu begini sebetulnya aslinya. Karena kita lebih banyak berada di rumah. Ini ada kata-kata dari Pak Abu Zar yang bagus sekali. Ada kalimat yang bagus.
kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang perfect, yang sempurna. Terimalah pasangan apa adanya. Ini ada tips yang lebih menguntungkan kalau mau dicoba. Banyaklah gunakan kata-kata yes dengan istri kita. Jangan kata-kata dipakai. Whatever dia katakan, yes mom. Sebetulnya itu lebih menguntungkan untuk saat kita bergaul, membangun equilibrium baru itu. Gunakan kata-kata sehingga pada suatu titik kita menemukan kesamaan itu dengan banyak yes dulu. No-nya belakangan aja. Kalau kita komplain di belakangan aja. Itu tip yang dari Pak Abu Zar bagus itu. Kemudian ini otomatis kita memperbanyak kegiatan-kegiatan yang di luar lingkungan kita di RT, di RW. Sebetulnya dulu kita hilang, sekarang perlu kita perbanyak lagi. Silakan yang terakhir mungkin. Satu lagi Pak. Nah kalau ini semuanya kita udah tahu ya. Yang satu ini yang halo. Sedikit Pak, yang tadi, yang sebelumnya. Halo? Sebelumnya? Ya, slide sebelumnya. silakan, Pak. Slide sebelumnya. Nah ini ya. Satu lagi, terus lagi Mas. Satu lagi Mas. Maju satu. Ya. Bukan. Maju ke depan. Ya ini ya, meringkih ya. Ya. Ya oke. Jadi secara fisik kita sudah jelas kita semuanya melemah. Apa yang dilakukan? Ini Pak Emil nanti akan banyak bercerita mengenai ini. Kita mau tidak mau setelah kita secara fisik menurun, pendapatan kita menurun, kita equilibrium yang harus kita lakukan dengan pasangan kita harus mempersiapkan diri, harus reposisi. Reposisi artinya apa? Berubah, hijrah kata Pak Bu tadi, dari kita posisi bekerja menjadi tidak bekerja. Apa yang harus kita lakukan? Ini harus kita totally evaluate semua aspek kita. Tentukan posisi apa yang harus kita lakukan. Biasanya ini mau tidak mau menatap ini banyak berkaitan dengan merubah fokus kita, Pak. Ibu sekalian, fokus kita mulai biasa tadi sudah biasa keduniaannya lebih banyak, sekarang mungkin porsinya sudah kita geser ke sifatnya spiritual, sifatnya keagamaan. Itu mungkin kebahagiaannya itu bisa diraih dengan cara kita ubah reorientasi kita tadi dari yang sifatnya keduniaan menjadi ke sifatnya kespiritualan. Dengan demikian, happiness itu akan muncul dengan kita bergeser orientasi itu. Terakhir, lakukanlah itu. Waktu kita sudah berubah tadi, lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi buat schedule yang untuk kita lakukan perubahan itu, schedule-nya harus dibuat dengan sehingga bisa kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, insya Allah kita akan mencapai happiness dengan pakai payung berdua itu, Bu, Bapak Ibu sekalian. Itu gambar saya waktu sedang tua seperti ini dengan nyonya itu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rahman sudah menyampaikan kita bagaimana mereposisi diri dan intinya salah satunya menyesuaikan equilibrium baru. Kalau kayak kita yang muda-muda ini jangan lupa panggil sayang sama istri gitu. Soalnya nanti istri itulah yang akan menjadi bos di rumah seandainya sudah pensiun. Jadi pernah ada satu anekdot kecil ya sebelum kita ke Pak Emil ya, bahwa pernah itu ya setelah umur 70 tahun baru memanggil yang kepada istrinya. Kok ngambil sayang? Kenapa? Ternyata dia lupa nama istrinya. Jadi kalau bisa sebelum lupa, silakan panggil sayang dulu. Kalau lupa nanti sayangnya itu mudah. Jadi selanjutnya beliau ini adalah Pak Emil Azman. Beliau Pak Emil Azman. Beliau guru saya. Ya Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Beliau guru saya. Beliau pembimbing skripsi saya di STIS waktu pertama kali dulu, dan beliau yang merubah cara pandang saya sebagai guru. Jadi gara-gara beliau lah saya ingin juga jadi guru, Bapak. Jadi sekarang saya jadi guru itu salah satunya itu gara-gara
perannya Pak Emil Azman. Jadi Pak Emil ini akan memaparkan poin ketiga ya dari buku ini mengenai usaha menggapai kebahagiaan setelah pensiun. Jadi berikut Pak Emil Azman, kepada Pak Emil kami persilakan, Pak. Sudah kelihatan Pak paparannya? Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar suara saya, Bapak Ibu. Jelas, saudara Pak. Sekalian, jelas. Saya berbahagia sekali bersama Pak Abu dan Pak Rahman, bersama dengan teman-teman yang sudah pensiun dan hampir pensiun dan yang belum pensiun. Mudah-mudahan ketua-ketua kami ini bisa kita pergunakan nanti setelah kita pensiun, kalau yang sudah pensiun, dan katakanlah ini sebagai persiapan kita sebelum pensiun. Kita lagi terlena-lena, kata Pak Abu tadi, habis waktunya. Itu barangkali bisa. Silakan Pak Ardi berikutnya. Seperti disampaikan oleh Pak Abu dan Pak Rahman, kalau kita sudah pensiun itu semuanya sudah hilang. Ya, fungsi-fungsi keduniaan kita tadi itu sudah berkurang. Dan itu biasa-biasa saja. Memang begitulah sunatullah untuk kepada kita. Nah, oleh sebab itu, usaha menggapai kebahagiaan yang kita usahakan sekarang ini, setelah kita kehilangan dari faktor-faktor duniawi yang nyata yang kita lihat ini, itu mau tidak mau kita harus lari ke transendental itu, yaitu faktor-faktor spiritual yang tidak bisa kita hindari, dan kalaupun kita masih juga mempertahankan duniawi kita masih membohongi diri kita. Maka oleh sebab itu kami bertiga menawarkan bagaimana usaha menggapai kebahagiaan yang abadi. Pertama, ini kita harus tobat. Taubat, Pak Rahman yang taubat gitu ya, kembali kepada Allah. Yang kedua, kita harus sabar menerima kenyataan dengan ikhlas. Yang ketiga, kita harus bersyukur bisa sampai pensiun. Ya. Terus yang kita punyai sekarang, kata tiga kurva Pak Abu Dhar tadi itu, hanya waktu yang kita punya. Waktu saya seperti Ardi itu, ya, sebelum dapat pekerjaan yang mapan, waktu itu banyak, tapi finansial masih kurang. Nah sekarang Ardi finansial juga sudah bagus, waktunya nggak ada. Nah kalau kita sudah pensiun, waktunya yang banyak, finansialnya yang menurun drastis, kata Pak Rahman. Nah oleh sebab itu mau tidak mau ya kita harus memanajemen waktu ini dengan kegiatan yang bermanfaat sebagai tabungan kita. Yang keempat mengenai hati, yaitu bagaimana kita mengelola. Disinilah sebenarnya letaknya kebahagiaan tadi, karena kebahagiaan tadi itu ada di hati kita. Silakan Pak Ardi. Pak Ardi selanjutnya. Pak Ardi. Selanjutnya slide-nya Pak. Halo Pak Ardi. Sudah Pak? Selanjutnya Pak, slide-nya. Ya Pak, sudah bergerak? Belum bergerak di tempat saya. Belum, gitu baru-baru. Sudah. Oh belum bergerak ya? Saya coba lagi. Bergerak. Saya coba lagi. Oke, Pak, yang ini diulangi lagi Pak. Diulangi lagi Pak. Udah. Sekarang udah. Taubat Pak? Ya, taubat ini. Ya, itu Pak Rahman menggambarkan orang yang taubat itu seperti itulah. Kenapa penting esensi kita bertaubat? Ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa seluruh Bani Adam, anak cucu Bani Adam termasuk kita, seluruh manusia ini pasti bersalah. Pasti bersalah. Dan sebaik-baik kesalahan itu adalah bertaubat. Jadi bertaubat tadi itu adalah sebaik-baiknya kita kembali kepada Allah. Setelah kita bertaubat tadi, kita akan mudah beribadah. Kita mudah melakukan ibadah yang transendental yang saya katakan.
Dan yang ketiga, hati kita menjadi bersih dengan adanya taubat kita. Syarat-syaratnya ini juga berdasarkan hadis Rasulullah. Pertama, kita menyesal. Ya. Yang kedua, kita harus berhenti dari kesalahan kita itu dan berjanji tidak mengulangi. Dan yang keempat, nah inilah selama kita bergaul, selama kita sebelum pensiun, selama setelah pensiun, kalau ada kesalahan kita terhadap orang lain, maka selesaikan kepada yang bersangkutan. Kalau kita terlanjur, kita minta maaf. Kalau kita berhutang, kita harus membayar. Kalau kita menghina, kita kembalikan kehormatan. Begitulah Allah mengatakan. Kapan itu Pak Ardi? Ya, jangan ditunggu-tunggu Pak, sekarang. Ya, termasuk Pak Ardi ini di TNP 2K sekarang aja Pak. Ya, jangan menunggu sampai banyak salah dan dosa. Inilah yang kadang-kadang dosa kita itu, dosa kecil kita itu banyak. Kadang-kadang melebihi dari dosa. Begitulah kira-kira kenapa kita harus bertobat. Selanjutnya Pak Ardi. Selanjutnya Pak. Nah, sabar. Yang kedua yang kita usulkan adalah kita sabar. Apa arti sabar tadi itu? Ya, kita harus ikhlas menerima kenyataan kita sekarang. Ya. Saya pensiun. Saya harus sadar bahwa saya itu sudah pensiun dong dan ikhlas menerimanya, mas seperti itu. Ya, tetapi saya harus tetap optimis. Ya, tetap optimis bahwa walaupun saya sudah pensiun dari formal pekerjaan, tetapi pensiun saya belum dicabut sama Allah dari dunia. Oleh sebab itu, laksanakanlah perintah Allah. Nanti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa penting dan esensinya kita bersabar? Ya, karena kita diperintah oleh Allah bersabar. Ya, kalau orang bersabar, innallaha ma'as-sabirin. Pasti dia bersama. Jadi sini bersabar tadi itu, ya kita dapat beramal soleh, menjauhi perbuatan yang dilarang, menerima cobaan dan musibah. Memang ini berat sekali. Ya. Tapi di dalam hadis Rasulullah tadi mengatakan bahwa kebahagiaan seorang muslim tadi itu adalah apabila dia diberikan kesenangan, dia bersyukur. Apabila diberikan cobaan atau musibah, dia bersabar. Nah, itulah dua kebahagiaan dari orang muslim itu yang saya katakan tadi itu transendental dan spiritual. Bagaimana kiatnya? Segala sesuatu ketetapan Allah adalah yang terbaik. Tidak ada yang lain yang kita katakan. Itu adalah yang terbaik. Kalau kita mengeluh-ngeluh dia nggak ada gunanya. Itu yang terbaik. Barangkali Allah punya rencana dan kita sendiri yang nanti tahu hikmahnya. Silakan Pak Ardi. Saya masih punya waktu Pak Ardi ya. Masih Pak. Masih ya. Pak. Yang ketiga kiatnya adalah bersyukur. Ya, kita harus selalu bersyukur. Tobat, sabar dan bersyukur. Bersyukur ini juga oleh para ulama tauhid dikatakan sesuatu keniscayaan bagi kita. Karena segala sesuatunya itu Allah yang menentukan kita saja yang selalu mengingkari. Dia merupakan suatu keniscayaan kepada kita. Ya, kita saja yang tidak saya belum pensiun, padahal sudah pensiun gitu. Ya, kata kendala-kendala yang parah. Nah, kita bersyukur ya di dalam orang-orang pensiunan ini. Ya, kita bisa sampai pensiun. Ya. Karena kita sampai pensiun, kita bisa menikmati bekerja. Ya, dari titik awal yang tadi kata Pak Bu, 3 jenis kurva tadi itu, kita masih sempat menikmatinya. Sampai ke titik puncak, sekarang baru kita. Ya. Kesempatan bertaubat lebih banyak. Ya. Itu yang kita harus syukuri. Menjadi manusia yang mulia dan gara-gara kita bersyukur. Kesempatan menjadi manusia yang terbaik diberikan oleh Allah karena kita bersyukur. Dan persiapan pulang bisa dengan
Apa itu pulang, Ardi? Pulang kemana kita, Ardi? Pulang ke itu bisa kita laksanakan lebih jauh lagi. Jadi kita selalu bersyukur lah. Gak ada hal-hal yang bisa kita syukuri selain daripada kita kembalikan kepada Allah. Caranya bersyukur itu menurut ulama tauhid, pertama di dalam hati, yaitu kita selalu bersyukur, ya Allah Tuhan, Kamu memberikan nikmat kepada kami. Bisa juga dengan lisan, yaitu kita membaca-baca puji-pujian kepada Allah, tasbih, tahmid, tahlil. Terus yang ketiga, kita berbuat amal saleh. Berbuat amal saleh tadi itu adalah merupakan tanda kesyukuran. Terus Pak Ardi, yang kita punyai sekarang, kata Pak Rahman tadi, itu adalah waktu. Ya, waktu ada dalam genggaman kita. Oleh sebab itu kita harus memanfaatkan waktu untuk mengurangi stres kita. Ada orang yang stres gara-gara waktunya, ada killing time, ada segala macam. Gimana mengisi waktu, main gaple di pos ronda, kita susah juga itu, ya. Padahal sebenarnya kalau kita manfaatkan waktu, ya itu mengurangi stres kita. Fokus pada kegiatan yang positif, nggak ada lagi yang kita harus laksanakan. Positif lah dalam arti yang beramal saleh, sehingga tujuan hidup kita lebih terarah. Ya, akhirnya kita selalu bermuhasabah, reorientasi kata Pak Rahman, reposisi. Kita harus lebih banyak melihat ke dalam, seperti nyanyi Ebit GAD itu ya, lihat ke dalam, ya, untuk melihat apa sebenarnya waktu kita itu sudah sampai di mana. Ada beberapa tips yang bisa disampaikan di sini. Tentukan tujuan dari kita memanajemen waktu kita, ya. Peringkat urutan kegiatan. Kalau kita seorang muslim misalnya, ya, kita bisa melaksanakan mulai dari subuh tadi itu kita bisa ke masjid. Setelah itu apalagi pokoknya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Itu bukan hanya transendental ke Allah ya, tapi kepada orang yang bermanfaat. Kita bisa mengunjungi teman kita yang sedang sakit, bisa bermain dengan anak cucu, mengajari anak cucu yang sudah lama tidak kita lakoni selama kita sibuk. Ya. Terus atur jadwal dan alokasikan waktu. Di buku ini Pak Abu Zar sudah membuat suatu timetable, ya, yang bisa menjadi pegangan kita tentunya, dan itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Terus Pak Ardi, terus berikutnya, yang terakhir, yang paling penting ini adalah kita harus mengelola hati. Ya, menurut Imam Al-Ghazali, hati itu adalah raja. Ya, sementara akal pikiran itu panglima dan anggota tubuhnya menjadi tentara. Jangan dibalik-balik. Ya, kalau itu jadi kebalik, wah susah kita jadi. Tetap hati itu yang menjadi raja. Ya, carilah kebahagiaan yang lahiriah dan batiniah, duniawi dan ukhrawi. Jangan satu aja, karena kebahagiaan tadi itu letaknya di hati. Sampai-sampai Nabi mengatakan ada satu gumpal daging di dalam tubuh kita. Kalau daging tadi itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kita. Ya, prinsipnya berbagi atau bersedekah. Principle of giving ya, Stephen Covey ya, Ardi ya. Ya, kita harus banyak bersedekah dan juga harus ke dalam. Kita harus menggali diri ya untuk ketenangan hati. Menurut Buya Hamka dalam tafsir modernnya, ya, kita bisa mengelola hati ini dengan kiat-kiat seperti ini. Ya, hindari dosa dan salah. Itu tadi, kalau kita sudah bertaubat, insya Allah dosa itu dipisahkan. Hilangkan penyakit hati, ya, sombong, dengki, tamak, panjang angan-angan, ini semuanya penyakit hati. Ya, itu kita bisa hilangkan dengan cara berlatih terus, melatih hati bersyukur dan berpikir. Nah, ini yang jadi hati kita itu harus selalu bersyukur dan berpikir. Ada juga yang mengatakan kita harus tazkiyatun nafs, ya, membersihkan diri kita. Bagaimana kita mengosongkan koper duniawi kita,
Kalaupun duniawi kita besar, konversikanlah duniawi tadi ke ukhrawi. Contoh, kita masih banyak punya barang-barang. Kita sedekahkan orang yang berhak. Sehingga barang-barang kita itu dikonversikan menjadi koper ukhrawi. Isilah koper ukhrawi kita ini sebanyak-banyaknya sebelum kita pulang. Terus Ardi? Terus Pak Ardi? Ya. Penutup, esensi kebahagiaan adalah kita cari kebahagiaan yang sejati, bukan yang semu. Itu Pak Rahman bersepeda sekarang ini di zaman COVID-19 sekarang. Orientasinya pas akhirat lah yang kita dapat. Pasti dunianya kita dapat. Saya membaca moto di Bank Muamalat itu, ya, tanamlah padi, pasti rumput tumbuh. Tetapi kalau Anda menanam rumput, sudah dapat dipastikan padi tidak akan tumbuh. Jadi dapatkanlah dunia ini untuk tujuan akhirat. Ya. Kelola hati dengan istiqamah. Ini istiqamah ini yang paling penting. Bagaimana melakukannya? Seperti Pak Rahman tadi itu, dapatkan buku kami ini. Judulnya Menggapai Kebahagiaan Setelah Pensiun. Dan jangan lupa prinsip rumah makan Padang. Kalau Anda puas, beritahu teman dan kawan. Kalau Anda tidak dan kurang kuat, beritahukan. Wallahu a'lam. Terakhir, Adi. Terakhir. Boleh. Ada slide terakhir. Ada, Ada. Pak? Ada. Nah, hormatkan bertiga Abu dan Asra, Abdul Rahman kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Seperti saya katakan tadi, manusia banyak salahnya daripada kita. Terima kasih banyak atas segala masukannya. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat. Kita berdiskusi lebih banyak lagi. Demikian Pak Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Prof. Abu, Pak Emil, Pak Abdul Rahman. Jadi sebenarnya di chatting sudah banyak sekali pertanyaan Pak. Jadi tapi sebelum yang di chatting silakan dulu langsung nih. Kayaknya yang pertanyaan yang paling banyak dari Pak Adi duluan deh. Silakan Pak Adi. Aduh, makasih Pak Ardi. Pertanyaan saya langsung ke Pak Prof dan Pak Rahman dan Pak Emil. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di meeting ini. Tadi saya juga sudah diskusi dengan Pak Teguh. Pertanyaan saya ke Pak Prof dan Pak Rahman, kenapa sih banyak orang tidak siap untuk pensiun? Kalau kita lihat misalnya di BPS sendiri, kalau bisa beralihlah dari struktural ke fungsional. Ini kan berarti jangan-jangan mereka siap untuk pensiun, pengen tetap diperpanjang. Yang kedua ke Pak Emil, barangkali bagaimana kiat-kiat untuk merubah mindset. Pertama yaitu kalau misalnya tidak siap pensiun, bagaimana supaya siap pensiun. Kemudian yang kedua merubah mindset bahwa pensiun itu akan kesulitan keuangan, tidak ada pekerjaan, sehingga kalau nggak ada pekerjaan banyak orang yang sakit-sakitan lah, barangkali seperti itu. Di samping itu mindset juga kalau pensiun bisa menyusahkan orang karena ya serba repot lah dengan tadi sakit-sakitan atau ringkih, apalagi untuk pejabat biasanya post power syndrome. Barangkali itu aja Mas Ardi, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta Pak Teguh, karena Pak Teguh banyak sekali bertanya. Silakan Pak. Halo Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sekali kepada Profesor Abu Syirasa, Pak Rahman, Pak Emil. Bukunya dikasih nggak ini? Ajaran Sufi ini yang sempat membeli bukunya, walaupun saya sudah janji bukunya. Sekarang saya menyesal karena saya janji kok mau beli, tapi ternyata belum sempat membeli. Bantu orang pensiun ini.
Ya, sebagaimana kita tadi menjawab sedikit pertanyaan Mas Adi Wiriana di Banten, saya ini mungkin karena kelalaian saya sendiri barangkali ya, saya tidak siap untuk pensiun gitu. Sampai dengan saat terakhir mau pensiun saja masih saya abrek-abrek pekerjaan yang masih harus ditangani dan sama sekali tidak menyiapkan diri. Saya rasa barangkali ini mungkin bagi Pak Adi yang masih aktif atau yang lain-lain lah yang masih punya ini, rasanya untuk pensiun itu persiapannya sejak terima gaji pertama deh Bang Rahman. Mantap. Gaji pertama. Mantap. Sudah harus tahu 37 tahun yang akan datang, seperti saya ya, masa kerja saya 37 tahun. Itu nanti terima uang pensiunnya berapa gitu. Jadi kalau sudah dari gaji pertama itu sudah mempersiapkan diri, barangkali akan mudah menjalani masa pensiun. Pikiran saya kemana-mana Pak Emil ya, sampai kepikiran kalau saya pensiun di usia katakanlah 58 gitu pada umumnya gitu. Apakah ketika saya pensiun itu saya berpikir bahwa anak-anak saya itu masih harus saya biayai apa enggak? Maunya mungkin sudah terbebas dari membiayai anak-anak. Artinya kalau 58 usia saya, anak-anak saya sudah mentas, saya harus menikah di umur berapa? Supaya target saya, supaya anak saya itu sudah tidak menjadi tanggungan saya ketika saya pensiun. Dan tabungan saya berapa yang harus saya siapkan untuk sampai ke sana. Mungkin ini juga PR untuk Pak Munawar gitu dalam pembangunan kependudukan. Bisa nggak membuat target penduduk itu menikah pada usia 28 tahun gitu misalnya. Nah, jangan lebih ya, maksimal di usia 33 tahun. Ya, menikah di usia 34 Pak Emil. Jadi itu. Jadi apa yang disajikan Pak Abuzar, Pak Emil, Pak Abdurrahman luar biasa dalam sufi saya bilang ini luar biasa sekali. Saya harus pelajari betul. Terima kasih banyak atas pencerahan yang ada. Tapi saya masih menghadapi persoalan-persoalan duniawi ya. Anak masih belum ada yang mentas, jejaring tidak punya karena saya tidak pernah menetap di satu tempat tertentu lebih dari 5 tahun ya. Muter terus dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jakarta, Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Timur. Sehingga saya tidak punya jejaring. Kembali ke Jakarta, ya home alone juga. Sampai saya berpikir bahwa, wah ini pensiun sebetulnya sudah masuk ke padang mahsyar ini. Sekarang sudah ditagih ini di padang mahsyar ketika ya nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa. Untung aja ketemu Mas Ardi, saya ikut-ikutan acaranya Mas Ardi Haji dan Pak Bagus ini. Itu barangkali mungkin kejauhan apa yang saya pikirkan, masih terlalu duniawi sekali. Tapi anyway, saya berterima kasih banyak pencerahannya Profesor Abuzar Azra, Profesor Abdurrahman, Profesor Emil. Terima kasih. Itu saja barangkali. Ini satu lagi nih pertanyaan, mungkin dari Ibu Umi, Bu. Silakan, Bu. Kan bapak-bapak sekarang ibu-ibu satu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf, tadinya saya cuma mau ikutan sebentar karena kebetulan saya sama Rusman lagi ada tahlil putrinya teman yang kena COVID, tapi tadi saya kabur gitu. Terima kasih. Sebetulnya yang mendorong saya ke sini Pak Ustadz Emil. Kalau malam-malam saya jadi terperangkap. Jadi saya sebetulnya
yang saya tanyakan juga kenapa sih maksudnya harus terlalu ditakutkan gitu pensiun gitu ya. Kalau mungkin saya karena sebelum pensiun sudah aktif di pengajian, jadi selalu diajarkan bahwa sama ustadz-ustadz selalu diajarkan bahwa mencari kebahagiaan yang hakiki gitu. Jadi kayaknya bukan harta benda, bukan itu gitu. Jadi saya selalu di pikiran saya selalu gitu. Jadi nggak ada mungkin mohon maaf bukan nggak mikirin apa-apa, tapi karena saya mungkin selalu diajarin gitu, jadi kebahagiaan yang hakiki itu gitu. Jadi kalau udah pensiun ya bisa dong bahagia gitu. Jadi yang mau saya tanyakan adalah kenapa harus ditakutkan gitu masa pensiun, itu aja. Mungkin karena kesibukannya banyaknya seperti saya kan kerja gitu, jadi saya nggak pernah kumpul sama ibu-ibu yang di RT aja gitu ya di sini. Terus saya begitu udah pensiun kan, saya suka malu juga kan, udah datang gitu, tumben gitu karena saya udah pensiun. Jadi saya gini, gitu saya dulu mungkin disangkanya sombong gitu ya. Jadi saya nggak pernah kumpul. Jadi kalau saya merasa bahwa di usia pensiun itu malah banyak hikmahnya. Jadi nggak usah perlu ditakutin. Mungkin yang saya tanyakan ke Pak Emil adalah apalagi kiat-kiat yang kebahagiaan yang hakiki itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kita persilakan nih Prof Abu dulu deh. Ya silakan Prof Abu. Komentar-komentarnya terutama mengenai yang tadi disampaikan Pak Adi ya, mengenai tidak siap pensiun, sulit keuangan, tidak ada pekerjaan, menyusahkan orang, sakit-sakitan, mantan pejabat post power. Ini terus bagaimana solusinya? Silakan Pak Prof Abu dulu. Suaranya Prof belum Prof. Ya. Prof agak mundur sedikit biar kelihatan nanti wajahnya ya. Oke. Sudah terlihat? Ya oke, udah pas. Ya, terima kasih. Jadi menarik ini, memang kita berbagi saja di sini. Maksudnya adalah tadi disebutkan oleh Bu Emi juga bahwa bagi kita yang sudah pensiun, ini kesempatan baik untuk membagikan apa yang kita alami kepada mereka yang masih tadi pada menuju titik puncak dari aktivitasnya. Karena tidak bisa dihindari bahwa nanti juga akan pada kurva yang menurun juga. Tidak bisa dihindari, itu akan terjadi begitu secara natural lah begitu. Ya. Nah tadi mengenai yang pindah dari struktural ke fungsional itu sebenarnya manusiawi juga, bahwa orang tuh merasa bahwa kalau bisa pensiunnya mundur lah begitu ya, sehingga dia bisa pensiun umur 65 atau bahkan sekarang bisa 70 sebenarnya. Itu manusiawi bahwa kalau bisa mungkin aktivitasnya masih terus, artinya digeser titik puncaknya itu, ya. Jadi bergeser kurvanya. Ya kalau secara statistik itu berarti dia menggeser kurvanya, gitu ya. Pergi ke kurva lain yang titik puncaknya lebih tinggi atau sama tapi lebih lama, gitu ya. Dia itu manusiawi aja bahwa mungkin ada pertimbangan tersendiri, ya, yang seperti disebutkan oleh Pak Teguh tadi bahwa mungkin saja ada keperluan, kepentingan, kehidupan yang belum merasa siap untuk pensiun. Ya. Tapi itu biasa saja saya kira. Tapi walaupun demikian tentunya bahwa suatu saat akan pensiun itu perlu direnungkan bahwa itu akan terjadi. Sehingga dengan forum ini mudah-mudahan teman-teman yang masih pada proses menuju titik puncak itu sudah mulai berpikir bahwa pada suatu waktu akan terjadi, akan berada pada titik penurunan, ya, pada kurva yang menurun, sehingga bisa lebih siap menghadapi keadaan tersebut. Ya. Karena kita bertiga merasa bahwa kalau kita lebih siap menghadapi sesuatu, itu biasanya kita akan lebih enak menjalaninya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Rahman atau Pak Emil bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Rahman.
Ya, terima kasih. Mungkin sedikit aja saya dari Mas Adi. Tadi sudah disampaikan Pak Abu Zadi, ini Pak Teguh ini memang kita tidak bisa mengeneralisir ya kenapa bagi seseorang tadi mengatakan dia sudah siap dengan pensiun, mungkin dia sudah betul-betul dari dua sisinya sudah siap gitu ya. Tapi ada juga yang seperti Pak Teguh tadi mengatakan saya kawinnya terlambat, jadi saya masih ada beban yang harus saya pikul. Jadi memang ini pensiun ini menurut pengalaman saya itu kita tidak sadar dia datang gitu loh Pak. Jadi sebetulnya dia itu datang all the sudden gitu. Tapi besok pensiun saya ditelepon sama tadi saya, Pak Rahman, bulan Februari nanti, Masya Allah sudah pensiun kamu katanya gitu. Jadi sebetulnya selalu begitu. Padahal kita tuh kan bisa berhitung kan sebetulnya ya, bisa berhitung tanggal sekian nih kita udah pensiun 58 atau 60 pensiun begitu. Tapi kena berjalannya waktu, kena padatnya pekerjaan, dia datang tiba-tiba. Nah, suasana itulah yang menyebabkan kita itu tidak siap sebetulnya, karena kita tidak tahu atau dia datang. Nah, padahal sebetulnya kalau kita sudah megang kayak Bu Umi tadi, wah udah selesai itu urusan. Nah, kalau Pak Emil bilang sebetulnya manusia itu kalau dipandang income, berapapun income itu dia pasti bilang nggak cukup. Pasti nggak cukup. Tapi kalau kita berani mengatakan, cuma ini keberaniannya nih, ini memang Pak Teguh ini memang harus saya filosofi sedikit. Saya segini cukup, saya bilang gitu. Saya otomatis umur saya gini nggak tahu Bu Umi, jadi nggak banyak gitu. Mestinya kalau nasi itu satu mangkok begitu jarang saya habis gitu. Sebetulnya kalau income ya sebetulnya 10, jadi bilang Pak Emil nambahkan nanti, sebetulnya kebahagiaan itu keberanian kita mengatakan kita happy, Ibu Emil bilang tadi. Kalau kita bilang kita happy, kebahagiaan itu tidak dikatakan income. Orang kaya pun kan dia mengatakan tidak bahagia. Nah, tapi ini memang susah Pak Teguh mengembangkan ini. Kita mengatakan perasaan kita bahagia dengan kecukupan income tadi. Nah, ini memang ada perlu pelatihan kayak Ibu Pak Emil tadi lah, bagaimana ilmu tip-tipnya ini. Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, memang satu lagi, memang kita ini perlu belajar. Ternyata peluang itu dengan jejaring Pak Teguh. Jejaring itu sangat penting. Bagaimana kita berkawan kiri kanan sana sini itu di sana sebetulnya peluang adanya income. Alhamdulillah saya seperti ini kan, saya sudah pensiun tapi Pak Rahman di sini ada bisa bantu sedikit nggak? Adalah ini kerjaan. Nah, kena kawan. Seperti itu memang saya belajar dari Pak Rusman dulu itu, ngajar saya Pak Rahman apapun kalau ada kawan itu kita inilah kita coba hubungan. Jangan pikirin ada uang dulu, tapi nanti suatu saat sangat penting itu membuat jejaring itu. Di sana timbul activity yang sebetulnya di sebelahnya itu ada juga income. Kira-kira begitu. Nah, silakan ini Pak Emil. Silakan lanjutkan Pak Emil. Ya, terima kasih Pak Adi dan Pak Teguh serta Bu Umi. Tadi Bu Umi itu saya yang maksa supaya ikut di sini. Ya, biar ada yang perempuannya gitu dan cukup lama juga sebagai penting. Jadi pertanyaannya Pak Adi, Pak Teguh tadi itu, ya saya hanya bisa mengatakan terimalah kenyataan. Itu yang paling penting. Makanya sekarang kepada teman-teman, Bapak, Ibu yang belum pensiun, dari sekarang tuh sudah mulai belajar gitu. Nah, saya sudah mulai mencicilnya gitu. Diam-diam gitu ya. Nah, ada yang bilang saya ustadz, enggak juga. Kita semuanya ustadz. Sudah mencicil. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menanam, disitulah kita menuainya. Itu yang paling penting. Kita menanam di sini ad-dunya mazra'atul akhirat. Di dunia tadi itu tempat kita menanam, nanti di akhirat kita tidak akan bisa lagi. Begitu juga kita pensiun. Bagaimana selama kita bekerja, begitulah kita pensiunnya nanti. Tetap dihargai orang, kata Bu Umi tadi itu ya. Tetap dihargai orang. Dan itu adalah suatu kebahagiaan dan lebih tinggi rasanya dari income yang kurang, kata Pak Rahman. Ya. Saya sempat juga ngomong dengan Pak Suryamin bagaimana caranya supaya pejabat struktural itu diberikan penghargaan yang sama dengan fungsional, sehingga orang tidak terlalu
merasakan terjun bebas gitu kalau dia sudah pensiun. Tapi ternyata bukan di situ terletak. Ya, bagaimana kita menanam tadi itu, begitu kita menuainya. Nah, termasuk Bu Umi tadi, kiat-kiatnya Bu Umi tetap memperbanyak amal soleh. Saya kira Bu Umi sudah melakukannya itu. Jam 3 pagi sudah chatting dengan saya. Ya. Nah itu yang kita lakukan pelatihan-pelatihan. Istiqomahnya tadi itu yang paling penting. Dan terimalah kenyataan ini Pak Teguh, bahwa Pak Teguh anak-anak bukan mentas itu bukan urusan pensiun Pak. Ya Pak Teguh, itu urusan Allah Pak. Kita serahkan kepada Allah. Bukan urusan Pak Teguh itu. Itu kalau Pak Teguhnya istiqomah itu kepada Allah, menyatakan itu akan ada jalan-jalan yang bisa ditempuh. Ya, jadi jangan terlalu stres juga. Ya, yang penting geser orientasi tadi, kata Pak Abu, kurva-kurva tadi digeser-geser, kata Pak Rahman reposisi dan orientasi untuk lebih kepada orientasi yang transendental spiritual tadi. Karena kalau kita sudah menjadi pensiunan sekarang ini, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain daripada transendental dan spiritual itu. Kalau yang lainnya sudah berkurang dan itu tidak perlu kita pikirkan. Dan itu sunnatullah saja, dan bergeserlah hidup kita kepada duniawi ukhra kita. Isilah koper-koper kita, kata Pak Abu, koper-koper akhirat kita lebih banyak lagi dari dunia kita, sehingga kita bahagia walaupun secara materi kita sudah berkurang. Itu saja Pak Ardi, karena itu hal-hal yang bodoh dari saya. Karena pengalaman pribadi, barangkali yang lain-lain lain lagi pengalaman. Demikian Pak Ardi. Terima kasih Pak Emil. Selanjutnya mungkin ada Pak Arijal nih. Silakan Pak Arijal. Komandannya tuh. Pak Arijal silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam semuanya. Aduh, saya kangen terbatin sama banyak teman-teman. Ada Pak Datuk, Sumatera Barat. Suaranya mati, Pak. Pak. Unmute, Pak. Oke, udah. Ya. Terima kasih untuk tiga penyaji, Pak Profesor, Pak Rahman, Pak Emil, dan teman-teman semuanya. Pak Beta yang wajahnya masih muda, saya lihat di foto. Yang lain-lain semuanya ya. Ya senang sekali kita bisa reuni di sini. Sekaligus masih punya kesempatan untuk bertukar pikiran, untuk bersilaturahim, dan untuk ya ini bagian dari yang telah dibuat mereka bertiga ini, bagian dari menjaga awet mudanya kita. Awet tua barangkali ya, awet tua bukan awet muda. Nah, saya komentar saja beberapa ini dari penyajian. Barangkali juga terutama untuk yang baru mau pensiun atau belum pensiun. Kalau ada pensiun tidak mengalami ya, sudah menjalani. Tapi kalau yang belum pensiun, barangkali bisa tambah persiapan. Jadi kalau tadi presentasi Pak Abu Zar, Pak Rahman tadi, seakan-akan baru mengenali istri dengan sebaik-baiknya tuh ketika mulai pensiun, begitu kaget begitu. Disuruh pindah, baru tahu sifat-sifatnya seperti ini setelah pensiun. Insya Allah kalau yang belum pensiun dari sekarang lah, ya dari sekarang kenali yang punya suami ya, yang perempuan tentunya kenali suami dari sekarang begitu ya, lebih dalam begitu. Yang untuk yang pria ya kenalilah istri dari sekarang begitu. Ya, yang muda-muda gitu, jangan tunggu pensiun baru mengenali lebih dekat istri supaya nggak kaget nanti apa yang terjadi ketika pensiun itu semuanya serba nggak enak di awal-awal ya. Barangkali itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu Pak Rahman atau teman-teman menyampaikan silaturahim itu sangat perlu ya, jejaring sangat perlu karena memang itu bagian dari masa tua kita. Saya juga menambahkan ini ya, barangkali saya kebetulan dulu kecilnya di kampung, jadi sempat bertani begitulah katakan, sebenarnya sempat senang menikmati tumbuh ternak, menikmati tanaman begitu. Nah sekarang
kebetulan di COVID kemarin ini, ya karena juga ada waktu, saya ini belajar lagi menanam tomat, menanam apa ya itu. Ketika dia berbunga, aduh luar biasa, berdebar-debar ini jadi nggak, luar biasa bahagianya melihat ketika tanaman kita itu tumbuh dan ya kalau berbuah rasanya senang banget begitu. Juga kalau biasanya tuh sekarang juga menanam itu lele. Jadi kalau buat Pak Teguh barangkali lele itu cukup setengah meter kali setengah meter gitu, 1 meter atau 1 meter kali setengah meter untuk mengisi waktu itu sudah sangat menyenangkan ya tanam lele. Kalau nggak beli pot gitu, kalau saya beli pot itu buat nanam macam-macam sayur. Nah, sekarang juga macam-macam sayur bayam, sayur kangkung ditanam. Itu dengan begitu waktunya sudah habis ya, nggak ada mikir waktu lagi. Bahkan sempat mengurus cucu pun sudah mulai agak terganggu ini, karena juga sudah mengurus itu. Jadi rasanya saya malah meminta maaf kepada teman-teman di grup, misalnya ada di grup Aisyariah, di apa itu, saya jarang berpartisipasi. Kadang-kadang sudah 2 hari baru sempat baca, karena waktunya sudah habis untuk itu. Waktu sudah habis untuk dengan cucu dan ya dengan yang ada di dekat sekitar kita itu yang kita manfaatkan. Apalagi di tetangga ini juga ada pimpong begitu, ya, wah waktunya sudah habis waktunya. Jadi ya bermasyarakat itu saya kira sangat perlu gitu untuk menjaga kehidupan kita di hari tua ini ya. Tentunya yang seperti yang Pak Emil katakan, kehidupan sufi itu perlu kita titik beratkan, itu yang utama. Jadi kalau saya insya Allah pagi sampai sebelum jam 6 itu ya khusus untuk menghadap Yang Maha Kuasa aja gitu. Jadi kebetulan di rumah dekat musola, nanti setiap pagi itu Ustadz kita tuh memberikan taman ceramah, sehingga waktu kita sudah diisi pagi-pagi itu oleh penyegaran rohani yang sehingga membuat kita untuk seharian itu lebih siap. Barangkali itu tambahan saja dari saya begitu ya, yang sudah 8 tahun meninggalkan BPS. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya juga maaf karena jam 9 mau pamit begitu, nanti mungkin tanpa memberi ini saya pamit dulu, nanti mungkin jam 9 saya pamit dari forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi yang mau ini? Mbak Yani, silakan. Biar ada suasana yang lain. Mbak Yani, Pak Presiden kita, Pak Bagus Sumargo. Ya, sebentar Mas. Mbak Yani dulu. Monggo Mas, Pak Bagus dulu, sebentar. Ini. Oh ya udah, Pak Bagus. Pak Taufik, Ardi, ada Pak Taufik tuh. Pak Taufik, apa kabar Nanggro, Pak Taufik? Nanggro. Pak Datuk juga ada di Sumbar tuh. Datuk juga ada Datuk. Ada Datuk. Ya, Pak Taufik ada suaranya. Pak Datua, silakan Pak Datua. Yang Datua. Kecil yang Datua. Ya. Nah, silakan Pak Datua. Datua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang dihormati Uda Abuzar, Uda Emil, dan Pak Rahman. Orang awak sadu itu di media ini. Menyimak apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, semuanya mungkin menyentuh kepada kita yang udah pensiun gitu. Cuma mungkin harapan kami begini Bapak Ibu, kalau bisa sebelum kita pensiun, 3 bulan atau 2 bulan kita pensiun, perlu kayaknya diadakan pencerahan terhadap kita-kita yang mau masuk pensiun. Dalam hal ini mungkin pas di pensiun kita tidak jadi kaget gitu. Walaupun tadi ada yang menanyakan tidak siap memasuki masa pensiun tersebut. Kalau dilihat dari sisi penghasilan, Pak Rahman tadi sudah menjelaskan bahwa penghasilan kita itu ternyata hampir sama, Pak Rahman. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak.
sekitar 4 jutaan kan gitu ya Pak ya. Iya Pak, sama Pak. Semuanya gitu, dari mulai kepala BPS sampai dengan yang kasih kayak itu. Adil Pak. Ya, jadi kesiapan dapat 4 jutaan itu jadi kaget Pak gitu. Jadi perlu pencerahan bagi kita yang mau pensiun itu terhadap penerimaan yang akan kita terima setelah pensiun. Kemudian yang dirasakan juga gini Bapak Ibu, kalau kita pensiun ini ya memang menghindari duduk dan tidur di rumah gitu. Setidak-tidaknya ada aktivitas kita sehari-hari. Kalau dibilang Pak Arizal Anaf tadi ada berkebun, ya usahakan berkebun. Kalau ada kegiatan yang bilang Pak Rahman mengajar, mungkin bisa juga ngajar. Tapi kita berharap menghindari jangan nonton TV dan tidur di rumah gitu. Sehingga aktivitas kita ada sehari-hari. Pergerakan otak kita itu jalan terus kan gitu ya Pak ya. Oke Pak Datua. Ya. Jadi intinya bahwa kalau kita pensiun ini memang dari sisi penerimaan itu memang kecil sekali rasanya gitu. Karena dibandingkan dengan waktu kita aktif gitu. Mungkin itu aja Pak, Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya silakan Mbak Yani. Terima kasih Mas Ardi. Ini saya senang nih ikut acara ini, berasa paling muda soalnya. Paling muda. Tapi justru mungkin saya berpikirannya kebalik ya dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Balik lagi kalau soal ketenangan batin, bagaimana kita harus relationship kita terhadap di atas sepertinya tidak mengenal usia ya, kalau menurut saya baik dari sekarang yang masih muda maupun sampai tua pun memang harus begitu gitu, bahwa kita itu sangat tergantung sama yang di atas. Namun saya berpikir pernah membaca biografi tentang Kolonel Sanders ya, gimana beliau itu gigih banget sampai menemukan resep IFC sampai umur 68 pun masih terus mencoba. Nah, kalau saya mungkin berpikirnya bahwa istilah pensiun itu tidak pernah ada. Jadi tetap di kita ya adanya tetap usaha-usaha itu gitu maksud saya. Jadi pensiun itu hanya istilah bahwa seseorang bekerja terikat dari suatu pekerjaan tertentu, tapi sebenarnya dia itu nggak ada istilah pensiun, dia tetap harus hari demi hari, apa yang harus dia persiapkan, apa yang harus dia bisa tinggalkan ke anak-anaknya ataupun ke lingkungannya gitu. Kalau sih menurut saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Yani. Silakan Mas Bagus Sumargo, Pak Presiden Diaspora. Presiden YLC. YLC ya. Ya, terima kasih Prof dan Pak Rahman, Pak Ustadz, Pak Emil, dan Bapak Ibu sekalian nih, mohon izin ini diaspora ini ceritanya kan idenya Pak Ardi nih, ngumpul-ngumpul teman-teman BPS yang berkiprah di luar. Jadi kita ada kegiatan webinar. Kalau bicara pensiun, kelihatannya kalau saya masih di BPS, tahun depan saya pensiun Pak Dato. Jadi begitu. Tapi karena saya hijrah, jadi lahir kembali. Semangatnya kayak semangat 25 tahun yang lalu gitu. Karena di tempat yang baru. Nah, tapi bicara pensiun ya karena di dosen ya, kalau dosen itu ke pensiun 65 tahun, kalau profesor 70 tahun. Kalau saya sih ingat Ajim aja, Pak Ustadz Emil. Ajim itu pernah pesan ke saya, ingat banget saya waktu waktu naik haji bareng, ada 3 Pak Emil yang pesan ke saya, insya Allah saya istiqomah. Yang pertama adalah bagus kamu tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, itu satu pesannya. Jadi apapun kamu tetap tuntut ilmu, tidak pandang usia, tidak pandang waktu, sehingga
itu yang membekas ke saya sehingga saya hijrah menjadi dosen. Itu pertama. Jadi nggak kebayang pensiun. Ya. Kedua, jangan sombong kamu. Itu yang pesan Pak Ajim ke saya. Jangan sombong. Ya, karena kesombongan itu akan menjerumuskan kita ke sesuatu yang nggak bahagia. Nah, yang terakhir adalah ingat mati. Jadi sebetulnya bukan ingat pensiun, tapi ingat mati. Itu yang para pemikirannya ke sana gitu. Nah, karena saya sudah di dosen, jadi usia kita juga nggak tahu. Ini insya Allah sehat, sampai 65 tahun baru pensiun. Tapi kalau insya Allah memberikan izin ya, saya menjadi guru besar ya sampai 70 tahun. Kita nggak tahu usia sampai berapa. Gitu ya Pak Ustadz ya. Nah yang ada adalah sekarang malah lebih semangat saya jiwanya. Ya, bikin buku. Ini yang ngompori saya ini Prof. Abuzar. Terus terang ya kemarin saya udah cerita kenapa saya keluar dari BPS. Prof. Abuzar itu marahin saya, Bu Umi. Pada waktu itu bilang marah sama saya, bagus kamu tuh nggak terima kasih sama Tuhan. Waktu saya jadi kepala bagian administrasi umum di STIS. Kenapa Prof? Kamu tuh udah S3, kamu tuh nulis. Ya nggak mungkin lah Prof, saya di sini ngurus gedung, ngurus uang, ngurus kepegawaian. Nggak bisa. Nggak tahu saya gimana caranya, kamu harus nulis. Nah itu tuh, semua bekas itu. Ini ada Prof nih, tunggu, ini true story ya Prof ya. Membekas, akhirnya saya hijrah, ya alhamdulillah, Prof, saya sudah memenuhi janji Prof ya, malah semakin banyak nih Prof nih tulisan saya, alhamdulillah ada terjemahan. Nah salah satu Mas Teguh, ini ada peluang Mas Teguh. Kalau misalkan Mas Teguh banyak waktu, bisa kolaborasi dengan saya. Jadi menggiurkan juga, kita terjemahkan buku Mas Teguh. Ya alhamdulillah 2 buku saya ini, yang satu lagi naik cetak, yang satu udah dipesan, itu menerjemahkan buku. Lumayan itu. Dari Pustaka Pelajar Jogja, saya udah masuk, yang lagi naik cetak. Ini baru 7 bab, langsung ditelepon lagi, Pak Bagus, nanti kalau yang ini saya aja ya. Nah ini salah satu ya peluang teman-teman di statistik memungkinkan untuk menerjemahkan buku yang statistik misalkan. Tadi juga yang kalau Pak Arija kan bertani. Jadi maaf, ini barangkali kalau saya dengar ceritanya, mohon maaf kalau saya salah, Prof, menyimpulkannya, Prof. Ketika di BPS itu jaya, quote and quote ya, Pak Ardi, jaya itu artinya di BPS itu punya tabungan besar. Tapi ketika pensiun, no problem. Tapi kalau di BPS biasa-biasa, tabungannya itu siap-siap pensiun akan terjadi yang diutarakan Pak Rahman. Itu yang saya tangkap. Jadi benar saya ngeliat gitu ya. Tapi saya nggak melihat ke sana. 3 pesannya Ajim itu aja. Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya, bermanfaat, apalagi diingatkan sama Profesor Abuzar, kamu nulis, Gus. Jadi dengan nulis berarti kamu pernah ada di dunia. Nah begitu pesan Pak. Jadi kalau nggak menulis, jangan mengaku pernah di dunia. Gitu ya Prof ya. Oke, Bapak Ibu. Itu waktu ini ya, waktu terus berjalan ya, kita punya waktu sedikit lagi, tapi sebelum closing statement dari Prof Abujar, Pak Abdul Rahman dan Pak Emil, saya mau menyampaikan sedikit Bapak Ibu ya, sedikit mengenai jadi kami juga ada alumni HISTIS kan, saya kebetulan didaulat sebagai ketua unit usaha Bapak Ibu. Ya. Jadi di unit usaha ini kita punya platform namanya histis.org ya, histis.org. Di sini kita ada potensi kerjasama ya, jadi potensi kerjasama yang mungkin di bidang keilmuan kita dan tidak mengganggu kegiatan kita. Yaitu apa? Menulis Bapak Ibu ya, menulis. Jadi tulisan Bapak Ibu berupa artikel atau buku atau apapun nanti itu bisa melalui histis.org, kita hubungkan ke Suara.id, Storyalco dan berbagai macam suara digital dan sebagainya Bapak Ibu. Jadi nanti tulisan Bapak Ibu itu akan dibayar berdasarkan banyaknya orang yang membaca. Ya. Jadi saya rasa
kalau ada 1.000 orang membaca, berarti mungkin dapat uang 10 juta. Ada 22.000 dapat uang 20 juta. Jadi itu langsung masuk ke rekening Bapak Ibu. Jadi kami akan mencari akses-akses itu. Jadi jadi mudah-mudahan koneksinya melalui highstis.org kita juga bisa mendapatkan hal tersebut. Dan mungkin untuk yang ibu-ibu di rumah tangga, mungkin nanti kalau mau belanja lewat Shopee gitu ya, itu juga bisa masuk dulu ke highstis.org dan belanja ke Shopee, untungnya itu 5% ke Highstis Bapak Ibu ya. Ini yang berhubungan Highstis. Jadi nanti ini juga akan kita sumbangkan untuk dana-dana sosial gitu ya. Kemudian seandainya juga beli pulsa, bayar listrik, BPJS dan sebagainya. Kemudian dan ada mau warning virtual dan banyak usaha-usaha yang sedang kami rancang untuk para alumni, untuk alumni Highstis dan keluarganya dan teman-teman BPS nantinya. Jadi itu idenya. Jadi bagaimana ceritanya ke depan? Kalau dari sisi usaha ini kan semuanya sebenarnya kayak Prof. Abu, Pak Rahman sama Pak Emil itu kan sebenarnya singa yang menidurkan diri ya. Jadi potensinya itu sengaja ya untuk akhirat saja, tapi dunianya juga masih besar. Ya, jadi sekarang itu jangan Bapak Ibu yang memikirkan jadi editornya kita yang muda-muda ini dan anak-anak muda nanti kita ajak aja untuk semuanya. Jadi Bapak Ibu kita harapkan menjadi penulis ya. Ya, kemudian statistical thinking, kemudian nanti kalau memang bisa kita untuk jadi pengajar dan sebagainya, bahan-bahannya kita siapkan, tinggal hanya ngomong di publik saja. Jadi mudah-mudahan kalau kita berkolaborasi itu semua bisa. Jadi itu kira-kira desain dari para alumni di unit usaha nanti, Bapak Ibu. Tulisan-tulisan seperti dengan Pak Bagus Sumargo juga bisa mengarang buku, atau tulisan-tulisan populer dan sebagainya. Semakin banyak pembacanya nanti, semakin banyak yang bayar. Jadi untuk akses-akses pemasarannya mungkin anak-anak muda ini yang kita minta mikirkan. Itu kira-kira salah satu peluang yang mungkin bisa kita inikan. Jadi jangan lupa nanti cek highstis.org. Jadi ini sedang kita kembangkan. Mudah-mudahan 2 bulan lagi sudah sempurna platformnya. Silakan closing statement dari Pak Abu Jar dulu. Ya. Ya, sudah bisa terdengar Pak Ardi dan teman-teman. Ya, oke. Terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang 2 atau 3 poin lah yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini sebenarnya buku ini seperti kalau diilustrasikan, kita sudah tercemplung ke kolam, lalu ada beberapa orang yang masih di pinggir kolam. Jadi kita yang sudah masuk di kolam itu ya ingin ceritakan kepada yang masih di pinggir kolam, yang nanti akan terpaksa mencemplungkan diri ke kolam. Itu maksudnya, ya. Kalau diilustrasikan seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa memang betul bahwa pensiun dalam pengertian berhenti 100%, tentunya tidak, ya. Seperti kalau Pak Ardi coba lihatkan di PowerPoint saya yang terakhir, ya. Kalau masih ada PowerPoint-nya, coba kita lihat di situ. Ya Pak, saya munculkan ya. Pak. Ya. Poin terakhir. Oke. Nah ini, ya. Jadi di penutup ini ada ungkapan dari Stephen Covey. Ya. Anda bisa pensiun dari sebuah pekerjaan, tapi jangan pernah berhenti untuk membuat kontribusi yang sangat berarti dalam hidup. Ya. Jadi secara formal mungkin kita berhenti dari suatu pekerjaan yang rutin kita lakukan, tapi masih ada kurva-kurva yang lain yang kita bisa pindah kurva namanya ya kepada bentuk pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Nah, itu yang kedua sebagai penutup itu ada ini dari Pak Emil ya. Ada riwayat orang tua yang menanam pohon kurma ya. Itu ditanya oleh orang, ini Bapak ini sudah tua, sudah mau meninggal ya. Udah dekatlah secara teori, tapi kok masih menanam pohon? Lalu katanya pohon ini bukan untuk saya, tapi untuk anak cucu saya nantinya. Ya. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan di sini. Ya, yang kedua. Butir yang ketiga adalah bahwa ini semacam salesman juga ini. Buku ini adalah buku kedua dari sebuah trilogi. Ya. Jadi kita membuat tanpa sadar ada 3 buku
Buku yang pertama adalah semacam nasihat kecil untuk para remaja. Ya. Nah, buku yang kedua ini menggapai kebahagiaan setelah pensiun ini untuk yang sudah atau baru mau masuk pensiun atau yang sudah pensiun. Lalu buku yang ketiga, triloginya adalah judulnya Pulang. Mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan akan terbit. Jadi ada satu trilogi yang isinya 3 buku gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa dalam hidup ini itu mungkin kita masih bisa terus melakukan kegiatan-kegiatan, tapi jelas bahwa penurunan kegiatan itu yang biasa kita lakukan itu tidak mungkin kita hindari, bahwa itu akan terjadi. Hanya mungkin bentuk kegiatan kita adalah bentuk-bentuk yang lain. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Silakan, terima kasih Pak Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Rahman, silakan Pak. Waalaikumsalam. Betulnya closingnya dari Pak Uza sudah cukup itu. Nah, saya mungkin memberikan beberapa catatan mengenai masukan-masukan dari Pak Abuzar. Saya pikir ini terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya melihat di sini catatannya bagus dari Pak Arizal tadi. Dia bilang ini sebetulnya persiapan ini seperti saya bilang tadi, bagus sih koreksinya beliau. Sebetulnya hubungan dengan suami istri itu kenapa nunggu pensiun dulu katanya. Dari awal sudah dibuat. Biasanya kenapa itu terjadi? Ini refleksi diri. Terjadinya itu karena kita punya waktu banyak. Domestic activity kita lebih banyak kan. Jadi terasa semua problem itu menumpuk di situ. Sebetulnya itu kalau sudah tahu dari awal itu lebih bagus. Nanti mungkin di buku kita perlu ditambah hal semacam itu ya. Sebetulnya mulai dari awal sudah mulai itu. Itu satu catatan baik itu. Kedua ini ya dari Ibu Yani agak berpikir terbalik. Nah ini saya kira disampaikan Pak Buzar tadi. Kita tidak berarti pensiun itu berhenti, tidak. Tetapi merubah aktivitas yang dikondisikan sesuai dengan kemampuan yang kita constraint kita sudah menurun itu sebetulnya. Tetapi constraint sudah menurun tidak berarti quality untuk berbagi ke sesama itu makin menurun, enggak. Sebetulnya justru quality kita makin meningkat sebetulnya dalam pengertian quote unquote dari sisi yang lain itu. Income boleh turun tetapi semangat untuk berbagi itu makin meningkat. Itu sebetulnya misinya seperti itu yang reorientasi tadi. Yang ketiga catatan saya ini dari tawaran Mas Adi. Insya Allah kalau dibuka peluang itu nanti kita ngomong-ngomong lagi Mas Adi. Catatan ketiga saya. Ya. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Emil, guru saya. Ya, makasih Pak Ardi. Saya hanya usulan dari Pak Jatuak tadi itu bagus juga itu. Barangkali mungkin dari HISIS Pak Ardi menyarankan kepala pimpinan ya mengumpulkan orang-orang yang mau pensiun, memberikan reorientasi bahwa dia sudah pensiun tapi masih berguna. Ya, Pak Adi Wiryana mungkin sudah bisa di BPS Kabupaten Banten. Ya, syukur-syukur dia nanti menjadi deputi di Seknek bidang SDM. Nah, itu sudah bisa dipraktekkan itu. Karena yang dikatakan Rasulullah tadi itu, manusia yang paling baik tadi itu adalah manusia yang berguna untuk manusia lainnya. Khairun nas ayyam fa'uhum linnas. Gitu. Jadi baik juga itu kita lakukan di samping persiapan kita sendiri. Yang kedua catatan saya bahwa memang Pak Ardi segala sesuatunya sudah menurun bagi kita ini dan itu biasa-biasa saja saya katakan tadi. Tetapi kalau memang mau diaktifkan lagi kapasitas kita yang belum seperti singa tidur tadi itu, tentu orientasinya kita ubah. Lebih banyak berbagi kepada manusia lain. Sehingga lebih berguna secara kuantitas dan kualitasnya. Sehingga kita tidak akan menjadi kecewa kalau kita tidak berhasil dan kita tidak mencapai target. Silakan Pak Ardi, kita bicarakan kata Pak Rahman. Kita ngopi-ngopi lah nanti. Ya, Pak Abu Zar apalagi beliau sangat produktif sekali itu Pak Ardi. Banyak bidang tulisannya itu. Ya, serpihan-serpihan yang terserak-serak itu.
Itu aja tambahan saya, Pak Ardi, Pak Uzar, Pak Rahman, Bapak, Ibu saudara sekalian. Terima kasih silaturahim kita supaya lebih berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pepatah Melayu mengatakan karena ilmu hidup jadi mudah, agama hidup jadi terarah, dan seni hidup jadi indah. Jadi ilmu-ilmu yang dari Bapak Ibu ini sangat berguna sekali bagi kami ya Bapak Ibu. Dan memang mudah sekali hidup ini kalau ilmunya ada ya. Kemudian dengan agama kita bisa hidup terarah dan fokus, dan seni mungkin bisa hidup jadi indah. Jadi Bapak Ibu, inilah penutup acara kita, dan mudah-mudahan tadi sebagai informasi saja untuk persiapan pensiun kita sudah ajukan juga ke Ketua HISTIS Pak Margoyono. Jadi insya Allah tahun depan beliau sudah anggarkan untuk orang-orang yang mau pensiun itu persiapannya. Mungkin salah satunya mungkin Pak Abujar, Pak Rahman, Pak Emil jadi pengisinya nanti. Jadi dari unit usaha HISTIS nanti berusaha akan membantu lah kira-kira usaha apa yang bisa diberikan kepada para senior-senior kita yang mau pensiun. Kemudian banyak sekali yang kita pikirkan, kalau berpikirkan bersama ini jadi jauh lebih mudah Bapak Ibu. Jadi istilahnya kalau jalan bersama itu bisa berjalan jauh ya. Kalau berjalan sendiri itu bisa berjalan cepat, tapi belum tentu jauh. Maaf bila ada kekurangan Bapak Ibu, kami dari yang mengadakan acara ini, bila ada kekurangan kami mohon maaf. Semudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir kembali di acara kita, di Diaspora BPS, dan di usaha HISTIS, dan apapun lah medianya, kita bisa dapat berkomunikasi. Dan mudah-mudahan itu ada Pak Gancang, mudah sehat selalu Pak Gancang, kemudian Pak Wendy, ya, Pak Munawar, Pak Teguh, semuanya, Mas Beta, ya, Bu Umi, Bu Yani, yang membuat suasana kita jadi meriah, ada Bu Umi dan Bu Yani. Terima kasih, maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Pak Ganjar. Pak Mei. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Prof. Abu sehat Pak? Ya, alhamdulillah masih. Sampai jumpa. Ya Pak, insya Allah Pak, kita atur pertemuan Pak. Pak Emil. Ya, diatur aja Pak Ardi. Ya Pak, diatur Pak. Aja. Kami lagi menyiapkan platformnya, insya Allah dalam 1-2 bulan ini Bapak tinggal nulis saja, editornya kami siapkan. Oke. Topi Aceh apa topi Melayu itu Pak Ardi? Melayu Pak, Kepri. Melayu, kemarin ya. Dari Kepri, Senang. jadi saya... Senang Pak Rahman itu. Iya, Melayu. Pak Din, Komarudin, ya Pak. Pak Izi. Yalah, sampai ketemu. Ya, ya Pak, ya Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Kenapa